Nikita Mirzani belum lama ini menjadi bintang tamu dalam segmen Ngobrol Ngacak di kanal YouTube Gopar Hilman. Dalam konten tersebut, ia ditanya apakah benar sempat akan diorbitkan oleh Anang Hermansyah sebelum akhirnya mengorbitkan Syahrini. Perempuan berusia 34 tahun itu langsung membenarkan. Ia juga sontak terbahak-bahak karena tidak mengira Gopar Hilman mengetahui hal tersebut. Itu ceritanya sedih loh, gue bisa berurai air mata loh kalau gue cerita di sini, ucap Nikita Mirzani. Pemilik nama sapaan Niki tersebut lalu bercerita bahwa almarhum ibunya dulu menginginkan ia menjadi selebriti yang tampil di televisi bersama para pelawak kondang. Nyokap gue itu kan suka banget sama yang namanya lawakan. Dia selalu bilang pingin deh Niki kamu tiba-tiba bisa satu panggung sama Haji Bolot, sama almarhum Mas. Terus gue bayangin, tiba-tiba nggak tahu kenapa temen gue ngomong, Nik mau nggak kita duet nih, ditawarin sama Mas Anang Hermansyah, tuturnya. Kala itu menurut Nikita Mirzani, ia dan temannya diminta Anang Hermansyah untuk membawakan versi daur ulang lagu Rembulan. Ya sebelumnya lagu tersebut telah dipopulerkan oleh Krisdayanti alias KD, mantan istri Anang. Pada saat yang sama, sang ibu tengah bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Nikita Mirzani mengatakan bahwa almarhumah mengidap kanker rahim. Pas lagi recording gitu kan, tiba-tiba nyokap gue masuk ICU dan gak bisa lagi ngomong segala macam. Cuma pakai alat-alat gitu. Gue selalu berdoa sama Tuhan, ucap Nikita Mirzani yang mendadak tidak mampu menyelesaikan kata-kitanya. Matanya pun berkaca-kaca, ia menahan tangis karena mengingat pengorbanannya meninggalkan sang ibu yang masuk ICU demi rekaman. Tuhan, kalau memang ini jalan untuk menuju gue bisa membahagiakan orang tua gue mau walaupun nyokap gue ada di ruang ICU, ucap Nikita Mirzani menirukan doanya pada masa itu. Dengan suara bergetar lantaran mulai tidak kuasa menahan tangis, ternyata setelah lama 4-5 bulan gue recording terus, ngobrol sama Mas Anang, kita pergi ke Singapura segala macam, tiba-tiba masuklah Syahrini gitu. Akhirnya semuanya buyar, lanjutnya. Nikita Mirzani berkisah bahwa pada waktu itu almarhum ibunya sangat senang setiap mendengar kabar terbaru dari proses rekamannya. Tiba-tiba gue nggak tahu kenapa Mas Anang langsung sama Syahrini gitu. Terus lagunya diambil sama Syahrini, gue langsung yang kayak terus tiba-tiba nyokap gue langsung masuk ICU, tapi bukan yang biasa, yang benar-benar harus intensif. Yang orang pun kalau masuk harus pakai APD. Terus gue yang mungkin ini belum jodoh gue gitu. Ungkapnya sambil berusaha terus bicara meski tangisnya tidak terbendung. 6 bulan loh gue di ruko itu, siang malam tanpa Nikita Mirzani sambil mengusap air mata. Meski sempat mengalami kejadian buruk yang hingga kini masih membekas, Nikita Mirzani nyatanya mampu bangkit. Ia pun sekarang meraih sukses dengan caranya sendiri. Ya, memang ternyata Tuhan dengan keikhlasan dan mungkin tetesan air mata yang keluar dari gue saat itu, memang tetesan air mata yang gue bisa bilang kayak ini suatu permohonan untuk gue. Kayak, ya Allah, gimana ya caranya? Kok begini banget? Gue harus mengorbankan ini demi ini, segala macam. Akhirnya Tuhan ijabah doa gue. Gue sekarang bisa jadi Nikita Mirzani yang sekarang ya, dari cerita Syahrini itu. Pungkas Nikita Mirzani diakhiri tawa lega.